Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Anak Rantau ID. Pada kesempatan kali ini kita akan menentukan modus dari daftar distribusi berkelompok, atau dalam hal ini kita akan menggunakan data yang acak, yang dinamis ya. Tentunya ini berdistribusi normal sebagaimana data yang kita atau simulasikan sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton agar kalian tidak merasa bingung untuk video kali ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa rumus dari modus itu. Oke, jadi rumus modus ini seperti ini. Ya, begini ya, untuk modus itu formulanya adalah, rumusnya adalah TB atau tepi bawah kelas modusnya ditambah dengan D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan interval kelasnya. Oke, untuk D1 ini merupakan selisih dari frekuensi kelas modus dikurangkan dengan frekuensi setelah atau frekuensi di atasnya. Kemudian D2 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangkan dengan setelahnya atau frekuensi kelas di bawahnya. Interval ini bisa kita lihat di sini, atau selisihkan saja ini dengan ini, oke, ditambah 1 seperti itu. Jadi unsur-unsur apa saja yang kita harus temukan terlebih dahulu untuk menentukan modus dari sebuah data atau tabel distribusi berkelompok. Jadi yang pertama, yang paling penting adalah frekuensi kelas modus dulu. Oke, ini bisa disingkat dengan FKM, kelas modus ya. Kemudian frekuensi sebelum kelas modus. Oke, saya tulis KM saja seperti itu. Oke, untuk berikutnya frekuensi sebelum kelas modus ini kita singkat dengan FA atau frekuensi atas. Kemudian frekuensi setelah KM atau kelas modus ini kita simbolkan dengan FB saja ya. Kemudian apa? Tepi bawah kelas modus. Kita singkat KM aja, atau biasa ditulis TB. Di sini nanti kita akan peroleh D1 itu apa? D1 itu adalah FKM dikurang dengan FA atau frekuensi kelas A sebelumnya. Kemudian D2 adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi bawah atau frekuensi setelah kelas modus. Kemudian interval kelas itu adalah ini, kita simbolkan dengan I. Oke, sekarang untuk frekuensi kelas modus, karena data ini dinamis atau bergerak, maka kita mesti menggunakan formula. Jadi formula apa yang kita gunakan untuk FKM itu adalah, kita harus ketahui bahwa modus itu merupakan data yang paling sering muncul. Artinya dia memiliki frekuensi yang paling besar di antara kelas yang lain. Sehingga untuk formulanya kita gunakan formula maksimum ya. Jadi kita tulis sama dengan maksimum di antara frekuensi yang ada di sini. Oke, kita balas kurung, kita enter. Oke, kita peroleh nilai frekuensi kelas modusnya adalah 36. Oke, sementara untuk menentukan frekuensi sebelum kelas modus, ini kita bisa menggunakan bantuan formula Excel, yakni index dan match. Gimana formulanya? Seperti ini. Jadi kita tulis sama dengan, kita gunakan index dulu untuk membaca indeks dari ini. Kemudian dia butuh array atau referensinya itu yang mana? Yang akan kita baca itu adalah yang ini, frekuensi dari semua kelas interval. Kemudian dia minta row-nya yang mana? Row ini kita menggunakan formula match. Kita akan matchkan, sesuaikan yang mana yang harus kita baca,
yang harus kita baca di sini adalah tentunya frekuensi kelas modus ini. Nah, kita klikin ya. Kemudian lookup array-nya yang mana, kita harus sesuaikan yang mana. Ya tentunya di sini juga frekuensi kelasnya. Ini yang dijadikan lookup array-nya. Kemudian kita gunakan apakah less than exact atau greater. Nah, di sini kita gunakan exact match. Setelah itu kita balas kurung. Setelah itu karena dia minta indeks sebelumnya, berarti di sini harus kita kurangkan dengan angka 1 seperti itu. Untuk setelahnya berarti kita mesti tambahkan dengan 1 seperti itu untuk FB-nya nanti. Oke, kita balas saja dulu kurungnya. Kemudian sampai sini saja kita enter. Oke. Jadi di sini 36, sebelum 36 di sini ada 22 ya tentunya. Ini betul. Sekarang kita tinggal membuat untuk membuat ini kita copy saja, copy aja ini, kita copy formula yang ada di sini. Ini tidak ditarik ya, kita blok, kita copy, kita pasang di sini. Waduh, kita pasang di sini. Oke, namun ingat di sini untuk bagian akhir kita tambah dengan 1 seperti itu. Oke, kita tambahkan dengan angka 1. Nah, sekarang tinggal balas kurung dan di enter. Oke, frekuensi kelas modusnya 42 benar. Atasnya ada 34, bawahnya ada 25 seperti itu. Sehingga ini sudah aman untuk FA dan FB-nya. Nah, sekarang bagaimana menentukan tepi bawah kelasnya? Untuk ini kita tulis dulu sama dengan kita telah tetap menulis indeks. Nah, sekarang array yang mana yang harus kita baca? Untuk indeksnya ini ya, pol atau sorot yang ini, interval ini. Oke, interval ini ya, yang bawah kan yang mau dipakai, jadi kita sorot semua ini. Oke, sampai sini. Kemudian kita koma. Jadi ini semua kita sorot karena kita memerlukan nanti interval yang bawah ini. Jadi kita sorotlah saja semua ini untuk indeks array-nya. Kemudian untuk row number-nya ini kita tetap pakai match. Oke, kita matchkan dengan yang mana, kita lookup yang mana. Kita tetap lookup atau cari FKM yang terbesar. Yaitu ini, frekuensi kelas modusnya. Ini yang jadi patokan ya, yang menjadi patokan. Kemudian lookup array-nya ada di mana, yang mana yang akan kita baca nanti itu adalah ini. Oke, jadi untuk selanjutnya yang ini. Setelah kita melookup array-nya itu adalah yang ini ya, yang akan kita baca frekuensi ini. Kemudian kita match tipenya itu seperti apa, kita exactkan di sini 0. Kemudian kita balas kurungnya. Setelah ini kita tulis 1. Titik koma ya, koma kolom nomor satunya. Kemudian kita balas. Nah, ini mesti kita kurangkan dengan 0,5. Kita enter. Oke, seperti ini. Oke, di sini ternyata TB-nya ini tidak sesuai ya. Ini mungkin ada kekeliruan atau harus ada formula yang kita tambahkan pada kelas interval kelasnya ini ternyata belum kita buatkan secara istilahnya bilangan bulat. Ini hasilnya adalah bilangan yang mengandung unsur desimal, sehingga kita harus mengubah dulu menjadi kita bulatkan ya, kita roundkan. Nah, jadi kita round hasilnya ini nanti. Kemudian untuk jumlah digitnya kita pakai angka 0, artinya tidak ada angka di belakang koma. Kita enter. Oke, maka akan berubah di sini sesuai dengan kebutuhan kita.
mestinya dia adalah 0,5, karena formulanya di sini kita kurangkan dengan 0,5. Oke. Sekarang kita memperoleh tepi bawah kelasnya. Untuk kelas yang 35 ini tepi bawahnya adalah 56. Nah ini ya, dikurangkan 0,5 seperti itu. Kalau kita ubah lagi, oke, untuk yang lain dia akan berubah. Oke, di ini misalkan 41, ini tepi bawahnya adalah 50. Sorry, tepi bawah, batas bawah intervalnya 50, artinya tepi bawahnya kita kurang 0,5 seperti ini ya. Oke, kita lanjut. FKM dikurang FA atau mencari D1. D1 itu formulanya frekuensi kelas modus dikurangi dengan yang ini dikurang yang atas atau sebelumnya ya, kurangkan ini FA. Sementara untuk FB adalah ini dikurangkan dengan yang ini. Oke, untuk D2. Sementara intervalnya kita gunakan ini aja, kita ambil ini sama dengan ini. Oke, sekarang kita bisa menentukan modusnya. Modus atau biasa disingkat MO. Oke, kita tuliskan di sini sama dengan TB, kita ambil dari sini TB-nya, kita tambah dengan dalam kurung. Oke. Nah, ini D1 yang ini dibagi dengan, oke, kita buatkan kurung lagi, D1 sendiri ditambah dengan D2. Oke, D1 sendiri yang ini ditambah dengan D2. Oke, kemudian nanti ini hasil akhirnya kita kali dengan interval. Oke, setelah itu kita enter. Oke, di sini kita peroleh modusnya adalah 49,9 sekian. Kita bulatkan pakai ini aja, kita ambil 2 angka di belakang koma. Oke, kita buat seperti ini, highlight. Oke, atau ini aja lah. Kita buatkan ini garis belakang, kita perbesar hurufnya. Oke, kita peroleh nilai seperti ini. Seperti itu gambaran untuk mencari modus dengan data yang teracak ya. Tentunya ini kita bisa gunakan untuk misalnya ada guru yang ingin membuat variasi soal untuk menentukan modus dengan data yang berbeda-beda. Oke, demikian simulasi kita. Oke, saya pikir cukup untuk kali ini. Jangan lupa untuk di-share, di-like, dan tentunya jangan lupa untuk di-subscribe ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.